نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan ring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbarokah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Tepatnya adalah hadis ke-10, hadis yang berkaitan dengan pengaruh makanan, minuman, dan pakaian dari hasil yang haram. Hadis ini bersumber ada di dalam kitab Sahih Muslim dan beberapa kitab hadis yang lainnya. Haddatsani Abu Quraib, Imam Muslim mengatakan di dalam kitab sahihnya, telah bercerita kepadaku Abu Quraib, namanya Muhammad bin Al-Ala, telah bercerita kepada kami Abu Usman. Ini namanya sanad. Sanad ini tidak akan ditemukan di dalam kitab Arba'in yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Harus merujuk dan membuka kitab induknya, yaitu Sahih Muslim, kalau mau mencari sanadnya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, Dirasatul Asanid, kajian mengenai sanad itu kajian yang cukup berat dan rumit. Ya, makanya saya tidak terlalu banyak berbicara mengenai sanad di majelis ini, tapi yang mendekati ke arah sana. Ya, karena ini memang pembahasan yang cukup berat. Tapi kalau mau dicatat silakan nama-nama orang-orang tadi yang kami sebutkan. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini adalah ujung dari sanad itu sampai Abu Hurairah. Setelahnya namanya matan atau redaksi. Setiap hadis itu punya sanad, dan biasanya di beberapa kitab semacam Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Lu'lu' wal Marjan, kitab-kitab yang sudah disederhanakan, diringkas, itu sanadnya memang dihilangkan. Bukan nggak ada, tapi oleh penulis dihilangkan supaya ketika kita belajar tidak terlalu berat dan tidak terlalu rumit. Karena kalau semua hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin saja itu lebih dari 5.000 hadis. Itu dalam beberapa cetakan itu ada 2 jilid, ada yang 1 jilid, ada yang 3 jilid. Tergantung penerbitnya mana. Itu saja dihilangkan sanadnya sampai 2 jilid, 3 jilid. Kalau sanadnya ditulis semuanya, itu bisa 2 kali lipatnya. Dan orang biasanya memang fokusnya pada redaksi. Kenapa? Karena pembahasan asanid ini, pembahasan berkaitan dengan sanad ini memang bukan pembahasan untuk masyarakat umum, karena memang rumit. Yang dibahas itu adalah nama orang-orang atau perawi bahasa kita. Seperti itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, dan bahwa Allah itu sesungguhnya amarul mu'minin, telah memerintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik, wa'malu sholihat, dan laksanakanlah amal soleh atau kebaikan. Ini sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna alim, maha tahu atas apa yang kalian lakukan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Waqala, kemudian Nabi mengutip firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu bin thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan halal, ma razaqnakum, atas rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Jadi perintah ini adalah wajib. Seorang muslim wajib memastikan yang dia cari adalah penghasilan yang halal. Kalau tidak seperti itu, maka dia telah menyalahi sunatullah atau fitrah manusia, dan itu nanti akan berdampak pada fisiknya, pada tubuhnya, pada psikologinya, pada jiwanya, bahkan pada
hartanya. Thumma, setelah itu Nabi menceritakan dzakara ar-rajula, mengenai seseorang yang yutilus safar, melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh. Kenapa beliau menceritakan orang yang safar? Karena safar itu termasuk salah satu sebab doa seseorang mustajab, cepat nyampainya kepada Allah. Tapi di sini baik kasus yang diceritakan oleh Nabi, dia safar, doanya harusnya cepat sampai ke atas langit, cuman orang ini tidak hati-hati dalam makanan, minuman, dan pakaiannya. Itulah yang membuat doanya tidak sampai naik ke atas langit, alias tidak Allah kabulkan. Asy'ara aghbara, dia berdebu, kemudian rambutnya kucel. Ya mudu, ini merupakan tanda seseorang itu safar. Kan orang kalau safar kan nggak mungkin seger, Pak. Jangan nyetir dari sini ke Malang bawa mobil sendiri, itu kan ya kurang tidurnya. Kalaupun tidur pasti acak-acakan rambutnya, tidak dalam kondisi fresh sebagaimana kita di rumah. Ya muddu yadaihi ila sama, dia menengadah tangan ke atas langit, maksudnya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Wa mat'amuhu haram, sayangnya makanan yang dia konsumsi dari hasil atau dari zat yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum juga dari hasil yang haram. Kemudian wa malbasuhu haram, baju yang dia pakai juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, atau kemungkinan yang keempat, dia diberi nafkah dari penghasilan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, Nabi bertanya, kalau sudah seperti itu kira-kira doanya itu diijabah sama Allah atau tidak? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1015 di dalam kitab sahihnya. Ini tadi yang sudah kita terjemahkan. Baik, hadis ini ada di dalam, yang pertama adalah Sahih Bukhari. Jadi kalau di dalam Sahih Bukhari bagaimana Ustaz? Sama, di Sahih Bukhari juga ada sanadnya. Cuman kadang sanad itu beda. Yang kedua, tadi redaksinya adalah redaksi Imam Muslim ya jamaah. Jadi bisa jadi Bukhari juga meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan, cuman beda sedikit redaksinya. Ada ketambahan ala misalkan, ada thummanya tidak ada, begitu. Jadi kenapa kemudian hadis ini digolongkan dengan satu kelompok yang sama? Karena substansinya sama. Substansi yang ada di Sahih Bukhari, yang ada di Sahih Muslim, kemudian yang ada di Ad-Darimi, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, di dalam Musnadnya Imam Ahmad, secara redaksi, matan, substansinya sama. Cuman ada beberapa perbedaan lafadz yang sedikit sekali, tidak mempengaruhi makna hadis secara umum. Makanya kalau jenengan merujuk ke dalam kitab-kitab ini, insya Allah akan ketemu. Dan masing-masing ini ada 9 perawi, Pak, mohon maaf, 10 perawi ini masing-masing punya sanad. Tadi itu baru sanadnya Imam Muslim yang saya kutip. Makanya kalau ini mau dibedah semua 10 pertemuan itu nggak akan cukup. Jadi kita setahun cuman bedah sanad saja nanti akhirnya. Maka biasanya saya cuman mengambilkan satu contoh saja. Kenapa Imam Muslim, Ustadz? Karena Ad-Darimi, Ibnu Adi dan yang lain ini kan perawi yang tidak terlalu masyhur. Bukan perawi yang tidak dikenal. Enggak jamaah, tidak dikenal itu karena kita jarang baca hadis, itu saja masalahnya. Tapi mereka yang sering buka kitab atau merujuk dalam kitab-kitab induk, nama-nama ini tidak asing. Buat kami para penuntut ilmu, nama-nama ini, Abdul Razak di dalam Musannaf, Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu ulama ahli hadis yang juga bermadzhab Syafi'i. Itu kita nggak asing dengan nama-nama ini. Nah, terkadang yang ada di dalam Ad-Darimi, Ibnu Adi atau Ali bin Ja'ad yang perawi-perawi tidak terlalu dikenal ini, ada perawi yang bermasalah di dalamnya. 1 atau 2. Kalau itu hanya berkaitan dengan hafalannya saja, maka hadis misalkan ya Pak ya, saya jujur belum membedah yang ada di dalam Ibnu Adi karena saya nggak punya kitabnya. Ustadz dari mana dapatnya ini ngutipnya? Ini kan ada di dalam
Jami'ul Ulum wal Hikam karyanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jami'ul Ulum itu adalah syarah dari kitab Arba'in. Arba'in itu kan disyarah oleh banyak ulama jamaah. Salah satunya adalah Imam Ibnu Rajab. Nah, saya buka di sana. Kalau itu saya punya dalam bentuk PDF. Kemudian kita lihat, oh ternyata Imam Ibnu Rajab mengutip di dalam kitab Jami'ul Ulum itu yang merupakan syarahnya Arba'in Nawawi, ulama ini sebagai orang-orang yang mentakhrij hadisnya. Cuman tidak semua karya yang ada di sini saya punya. Kalau punya, kita lihat, kita rujuk, oh seperti ini ternyata perawinya. Nah, seandainya ini kita ambil contoh saja. Yang nomor 4, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil. Misalkan ini saya belum merujuk ke sana, ada 1 atau 2 perawi yang bermasalah. Pertanyaannya, hadis Ibnu Adi itu kemudian dihukumi lemah. Pertanyaan saya adalah, hadis ini masih bisa diamalkan enggak? Ini penting, ini ilmu hadis. Mudah-mudahan sih sudah pernah ada yang menyampaikan, jadi saya hanya mengingatkan kembali. Bisa nggak diterima hadisnya dan diamalkan? Jawabannya, bisa. Bukan hadis lemah Ustadz, hadis dhaif. Jenengan lihat itu ada berapa perawi jamaah? 10. Ada 10 jalur yang sampai kepada Nabi. Kalaupun ada riwayat yang lemah dari salah satu perawi yang 10 ini, bahkan 3, bahkan 4, tapi Bukhari Muslim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Riwayat yang lemah tadi secara makna itu bisa diamalkan. Jadi tidak semua hadis lemah itu ditolak. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang lebih sahih yang menguatkan matannya atau redaksinya. Karena letak sahih itu ada di 2. 3 poin ada di sanad, 2 poin itu ada di matan. Paham enggak, Pak? Berat ya? Ya sudah, kita skip saja. Karena memang ini berat. Ya, kalau paham saya lanjutkan, kalau bisa ngikuti, kalau enggak ya kita skip saja. Karena hadis memang seperti itu. Ya, kesimpulannya begini. Kenapa? Makanya kan uraian para ahli hadis itu tidak semua hadis lemah itu ditolak. Harus dilihat semua jalur yang berkaitan dengan pembahasan itu. Ini ada 10 loh, Pak. Dan mungkin yang kita tahu hadis itu lemah cuma 1 toktil, perawinya siapa? Misalkan Imam Al-Baihaqi. Langsung kita generalisir, ini riwayat lemah. Jangan terlalu buru-buru. Kumpulkan dulu semua riwayat yang secara substansi sama, baru diteliti. Jangan-jangan ada 2 atau 1 hadis yang secara riwayat itu lebih kuat. Maka yang lemah ini bisa diamalkan isinya. Kenapa? Karena dikuatkan oleh riwayat yang lain. Makanya salah satu syarat mengamalkan hadis lemah itu karena ayat dari jatah tahu aslun sahih. Hadis lemah ini kalau ada riwayat lain yang lebih kuat derajatnya sahih, maka hadis lemah ini bisa diamalkan. Seperti itu. Nah, nanti ada lagi kecuali lemahnya itu di matan. Dia matannya menyelisihi hadis lain yang lebih sahih, namanya syadz dan mu'allal. Makanya hadis ada namanya mu'dal. Hadis lemah itu kan ada macam-macam, ada yang mu'allal, ada yang mudhal, mu'an'an dan lain-lain. Itu semuanya adalah kajian mustalahul hadis yang wajib diketahui bagi mereka yang mau masuk dan belajar lebih dalam mengenai masalah hadis. Seperti itu. Baik, kita langsung melanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini namanya hadis. Pertanyaannya, hadis itu apa? Disebutkan di dalam beberapa kitab mustalahul hadis. Ini semuanya sudah diketahui insyaallah secara maklum oleh para pelajar yang mereka sedang fokus pada jurusan hadis. Wa ammal hadis fi istilahi ulamaihi. Hadis menurut ulama ahli hadis, fahuwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala macam hal. Ma di situ umum, al-mausulah. Tapi maknanya umum.
segala hal yang berkaitan dengan Nabi, semua yang berhubungan dengan Nabi dan disandarkan kepada beliau, baik ucapan, perbuatan, kemudian takrir, penetapan beliau, bahkan sifat kholqi. Sifat kholqi itu adalah fisiknya beliau, rambutnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, kemudian tangan beliau halusnya kayak apa. Nabi nggak pernah pakai skincare, tapi kok para ulama menceritakan para sahabat nih kulitnya itu halus, kemudian wajahnya putih. Zaman itu kan orang-orang belum pakai skincare, tapi kok bisa begitu? Itu namanya sifat khulqi au khuluqi, atau yang berkaitan dengan akhlak keseharian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umum begitu. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi di dalam Fathul Ghaith beliau mengatakan hadis itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru muncul, dan dia adalah lawan kata qadim. Secara istilah adalah segala hal yang disandarkan. Disandarkan itu maksudnya Nabi melakukan apa, Nabi melakukan segala macam aktivitas itu jadi hukum gitu loh jamaah, maksudnya. Oh gitu Ustaz ya? Iya, minumnya Nabi, makannya Nabi, berapa kali ngunyah kurma. Nabi itu kalau makan kurma berapa biji. Ini nanti bisa masuk hukum, bisa masuk urf, kebiasaan beliau di masa itu, ya. Makanan yang ada di sana di zaman itu. Ada yang kemudian menjadi hukum agama dan kemudian dijadikan patokan untuk sebuah amalan jika berkaitan dengan masalah ibadah dan wahyu. Nah, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat yang termasuk gerakan dan diamnya beliau. Diamnya Nabi pun juga bagian dari hadis. Dalam kondisi beliau sadar terjaga, bahkan dalam kondisi tidur. Kok begitu Ustadz? Karena beliau itu dibimbing wahyu. Dan sudah ditegahkan di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau ketika mengucapkan sesuatu itu tidak berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Semua aktivitas beliau itu wahyu. Bedanya dengan kita ini, di sini ada aqua. Ayo tebak-tebakan, yang saya minum yang ini dulu atau yang ini dulu. Bisa jadi yang depan dulu, bisa jadi yang belakang dulu. Berhubung Nabi sudah meninggal, kita semua ini manusia biasa, maka perbuatan kita bisa benar bisa salah. Kalau saya minum ini sebetulnya tidak ada masalah, minum yang ini juga tidak ada masalah. Cuman saya terlanjur sudah disiapkan yang ini, gitu loh. Kan tidak enak kalau yang ini sudah disiapkan sama Ustadz tadi, nggak kemudian diminum. Nah ini bedanya manusia biasa seperti itu. Kadang dia salah, kadang enggak. Ucapan seseorang itu nggak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau ucapan Nabi itu pasti bisa, dan itu menjadi patokan hukum. Karena itu adalah wahyu. Semua yang dilakukan beliau 1 kali 24 jam itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada beliau lewat jarul ilham tentunya. Jadi beliau itu dibimbing oleh wahyu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sifat khalqiyah atau fisik Nabi disebutkan di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3551 dan Imam Muslim nomor hadisnya tertera, bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Barra bercerita. Nah, ini kan berarti bukan ucapan Nabi, ya. Yang bercerita siapa? Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan hadis sakaratul maut, hadis panjang. Salah satunya adalah beliau. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu postur tubuhnya sedang. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Sedangnya orang Arab ya jamaah. Ingat beliau tinggal di dan hidup di wilayah Jazirah. Patokannya bukan orang Indonesia, tapi orang sana.
Yang kita tahu rata-rata tingginya berapa dan yang paling pendek berapa? Orang Arab. Maka beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek untuk fisiknya orang Arab. Tapi kita akan menyebut tinggi banget dia, ya karena rata-rata kita di 130-an, 22, 122, 110. Nah, mereka itu bisa 160 lebih. Ya, bahkan itu mungkin yang paling pendek seperti itu. Karena memang kondisi geografisnya dan genetiknya memang seperti itu orang Arab. Ba'id ma baina al-mankibaini, bahunya itu lebar. Bahunya lebar. Lahu sya'run yablughu syahmata udhunihi. Beliau punya rambut yang menjulur sampai ke telinga. Rambut beliau lumayan panjang sampai di telinga. Dalam riwayat lain hingga sebahu. Kok bisa berbeda Ustaz? Sebetulnya tidak berbeda jamaah. Yang sampai telinga itu sebetulnya awalnya bisa jadi sampai bahu. Tapi terus dicukur sama Nabi sampai telinga. Ini kan nggak bertentangan. Ya, hari ini rambut kita gondrong. Bisa jadi bulan depan kita potong pendek. Loh, beliau itu rambutnya gondrong, ya namanya rambut, stylenya itu kan bisa diubah-ubah begitu. Cuman memang keseringannya rambut beliau itu minimal itu sampai telinga. Ra'aituhu fi hullati hamra. Kata Barra, aku melihat beliau mengenakan kain gamis yang berwarna merah. Bukan berarti setiap hari Nabi pakai baju yang berwarna merah. Ini kalau di generation justru nggak tepat. Karena beliau cuman melihat sesekali saja. Lam aro syai'an qattun ahsana minhu, dan aku belum pernah melihat beliau lebih ganteng, lebih cakep, lebih indah kecuali ketika beliau saat mengenakan baju ini. Masya Allah. Nah, ini nanti ada buku khusus yang membahas masalah ini. Salah satunya judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang berkaitan dengan fisik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan keseharian beliau begitu. Jadi ini fisik Nabi. Bahkan fisiknya pun, nah Ustadz, saya mau gondrong Ustadz. Oh gitu, saya mau nyontoh Nabi gondrong sebahu. Oke, Nabi itu sholat jamaah di masjid, jenengan malas Ustadz. Nah ini ngambil sebagian dibuang sebagian namanya. Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan, duduk. Nah kita makan sambil lari, pakai tangan kiri. Giliran rambut aja ditiru pengennya. Giliran poligaminya Nabi ditiru. Tapi untuk yang lain yang berkaitan dengan ibadah beliau itu kalau sholat itu lama sekali berdirinya. Ini nggak pernah mau meniru. Nah ini akhirnya nanti jadi salah kaprah seperti itu. Ambillah yang baik-baik dari beliau, semuanya diamalkan semampu dan sebisa kita. Bukan kemudian ditinggal sebagian besar, diambil yang enak-enaknya saja, kan seperti itu. Ini tidak baik. Ya, walaupun kalau orang itu rambutnya panjang, itu sah-sah saja, itu urusan masing-masing. Yang berikutnya khuluqiyah, akhlak dan perilaku. Ini juga jadi hadis. Qad su'ilat ummul mukminin Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Nabi itu kalau di rumah ngapain sih Ibunda Aisyah? Yang paling tahu kan istrinya jemaah. Qala, beliau mengatakan kana basyaran minal basyar. Beliau itu sama kayak kalian, kayak kita semua manusia. Yafli thawbahu. Nabi itu ngelipat baju. Beliau enggak gengsi Pak ngelipat baju. Ngelipet baju loh. Ya kalau sekarang mungkin ngelipet baju nyetrika. Ustadz, saya kerja berangkat sebelum subuh, pulang tengah malam. Ya sudah, masih bisa sewa orang. Tapi Sabtu Minggu libur, sesekali tidak ada salahnya kita juga ikut bantu-bantu ngelipat atau beresin baju. Ini sunnah. Yang ini kok enggak diambil. Urusan gondrong rambut, wah kenceng banget ngomongnya. Gondrong sesuai dengan sunnah, misalkan seperti itu. Nah ini enggak match to match ini jamaah ya, tidak tepat begitu.
Wa yahlubu syatahu. Nabi juga memerah susu kambingnya dengan tangannya sendiri. Wa yakhdumu nafsahu. Beliau melakukan sendiri aktivitas dan kebutuhannya. Punya istri? Punya. Ini menunjukkan kalau Nabi itu juga melakukan aktivitas rumahnya sendiri. Ini salah satu yang direkam dari Bunda Aisyah. Bisa jadi beliau juga nyapu rumahnya, atau beres-beres, atau berbersih, atau berbenah. Dan ini sebetulnya tidak identik dengan pekerjaan seorang wanita atau seorang istri. Laki-laki pun bisa cuci piring, cuman nggak tiap hari juga kan begitu. Sesekali bolehlah. Supaya apa? Supaya istri kita juga merasa ringan terbantu bagi yang belum memiliki ART. Tapi kalau sudah punya ART biasanya semuanya diselesaikan oleh ART. Ya itu tidak masalah, sah-sah saja. Cuman kan ini di sini beliau saja yang seorang nabi itu melakukan hal-hal semacam itu sendiri dengan tangannya sendiri loh, masya Allah. Kok masih sempat ngurusi negara, ngurusi umat, tapi masih sempat ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Akhrajahu Ahmad. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya nomor hadis 26.194. Musnad Ahmad itu masih kecampur yang sahih dan yang lemah. Tapi kan di sini kemudian diberikan catatan sanadnya sahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Sanadnya berarti rijalnya orang-orang tadi yang saya sebutkan di dalam hadis, tapi ini beda rijal karena ini beda hadis, Pak. Jadi setiap hadis, setiap matan itu punya rijalnya sendiri. Rijal itu perawi. Kemudian Imam Abu Ya'la, ini perawi yang tidak terlalu terkenal, namanya Imam Abu Ya'la, juga meriwayatkan di dalam karya beliau Ibnu Hibban di dalam sunannya, isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Perawinya atau sanadnya adalah perawi yang juga sering dipakai oleh Imam Muslim. Jadi yang membuat hadis itu lemah dan kuat dan hasan itu adalah perawinya, orang-orang yang membawa informasi ini kredibel atau tidak. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, ini kayaknya belum saya terjemahkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalam yuqtada bihi fil judi wal karam. Ini masih berkaitan dengan akhlak beliau. Nabi itu adalah contoh yang luar biasa dalam urusan kedermawanan. Nyah-nyoh. Terjemahan yang paling gampang itu beliau nyah-nyoh. Faqad kana yu'ti min ghairi an yufakkir lil hiddah bil faqri. Kadang beliau itu ngasih sesuatu tanpa berpikir panjang. Karena satu kebutuhan yang mendesak untuk orang fakir. Au naqsal mal, atau harta beliau tiba-tiba kemudian berkurang. Li'annahu kana muqinan bi anna rizqa bi yadillah. Beliau itu manusia yang paling yakin bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla wa ala thiqatin bi fadli subhanahu wa ta'ala, dan atas karunia yang Allah berikan. Nah, ini salah satunya adalah diceritakan di dalam riwayat Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qad dalla dzalika qaulu Anas. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, ini yang bercerita Anas mengenai aktivitas yang dilihat oleh sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam syai'an illa ata. Nabi itu kalau diminta sesuatu pasti tidak ditolak. Jadi beliau itu bukan tipikal orang yang nyun sewu, mohon maaf, coba ke tempat yang lain dulu ya Pak, ini masjid butuh AC, jenengan bisa nggak bantu? Berapa unit? 5. Coba ke pengurus yang lain dulu. Nah, kalau kita kan begitu. Kalau Nabi butuh berapa? 5, saya ambil 1. Ini mau ada santunan, berapa yang disantuni? 100. Baik, 10-nya saya. Nabi itu nggak pernah menolak. Permintaan sesuatu itu nggak pernah ditolak oleh Nabi. Nah, qala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina al-jabalaini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian minta sesuatu. Ini orang Badui. Kemudian Nabi memberikan kambing baina al-jabalaini yang jumlahnya ratusan yang ada di lembah. Coba jamaah. Faraja ila qaumihi. Kemudian orang ini pulang ke kampungnya, ke sukunya. Faqala ya qaum aslimu. Kalian masuk Islam. Cepat baca syahadat semuanya, kata dia. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqah.
Muhammad itu kalau sudah ngasih sesuatu nggak mikir panjang, dia nggak takut miskin. Ini orang Badui, makanya pakai nama Muhammad, nggak pakai gelar Rasulullah. Biasa, secara ada mereka kurang. Ini peristiwanya jamaah ketika perang Hunain. Hunain itu kan ghanimah paling banyak. Ya, ketika Nabi membagi-bagikan, ada Arab Badui datang. Muhammad, mana bagian saya? Naik kamu ke atas gunung sana. Ngapain? Wes naik. Dia naik ke atas gunung. Kemudian dia turun. Apa yang kamu lihat? Kambing. Berapa banyak itu? Ya, satu lembah, kata Badui ini. Semuanya ada di situ, kamu bawa pulang. Semuanya? Iya, semuanya benar. Enggak cuma 10 atau 20 ekor. Semuanya kamu bawa pulang. Apa kata dia? Orang ini enggak takut miskin. Saat itu juga di depan Nabi. Dia pulang, dia keluar-keluar di sana. Cukup dia sebagai juru dakwah setelah itu. Ini orang enggak takut miskin, kata orang Badui. Kenapa? Dia kasih kambing untuk satu orang itu satu lembah loh jamaah. Jadi kan kalau pernah naik Gunung Sindoro Sumbing, ya, atau Gunung Sindoro itu kan ada lembah yang di situ banyak edelweiss. Atau kalau di sini mana Gunung Gede yang paling dekat Pangrango misalnya. Itu kan ya Allah, itu kambing semuanya diambil dan diberikan cuman kepada satu orang. Tapi hikmahnya setelah itu orang ini justru jadi apa? Jadi penyambung lidah, masuk Islam, udahlah masuk Islam lah. Ini orang ini nggak takut miskin. Kalau sudah ngasih, beliau itu nggak khawatir miskin karena beliau nggak pernah nolak pemberian. Ini salah satu akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2312. Tentunya derajatnya sahih. Jadi jamaah, ini pun juga dikatakan hadis. Jadi hadis itu enggak semua yang diucap oleh Nabi. Tidak hanya yang diucap oleh Nabi saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan beliau. Tadi kan pengertiannya ada juga sunnah takririyah, persetujuan. Contohnya sebagaimana diceritakan oleh Imam Abu Daud dari Qais bin Amr namanya. Qala ra'a Rasulullah, Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sholat setelah sholat subuh. Jadi kayak ketika kita salam jamaah, Ustadz Arif, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Namanya imam ya, kalau selesai salam melihat ke belakang kan ketahuan jamaahnya siapa saja. Harusnya nggak ada yang masbuk. Tapi ada seorang laki-laki yang kemudian bangkit mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Nah, sebelum dia takbir, Nabi mengatakan, sholat subhi rakaatan. Sholat subuh itu cuma 2 rakaat, ngapain kamu sholat lagi? Karena memang tidak ada ba'diyah subuh. Faqala rajulun ini lam akun sholaitu rakaataini lataini qablahuma fa sholaitahuma al-an. Saya tadi ya Rasul nggak sempat sholat qabliyah subuh. Ini baru bisa saya kerjakan. Fasa kata Rasulullah. Nabi kemudian diam. Diamnya Nabi bukan berarti tidak boleh. Justru inilah bentuk pembolehan, namanya takririyah. Ya sudah. Beliau diam, nggak komen apa-apa. Kenapa diam? Menunjukkan perbuatan itu boleh. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga. Yang dari jalur Abu Daud disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Kemudian disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Dhahabi dan juga Imam Al-Albani dan juga yang lainnya. Maksudnya begini jamaah. Fulan ini melakukan satu bentuk ibadah yang tidak biasa, yaitu dia mengerjakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Kan tidak ada ba'diyah. Kemudian ketahuan sama Nabi dan didiamkan, maka ini jadi hukum. Begitu Ustadz? Ya. Nah, berdasarkan hadis ini di dalam mazhab Syafi'i, saya bicara mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan sholat sunnah yang tertinggal itu boleh diqadha. Di mana saya bisa dapatkan Ustaz? Namanya Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab karya Al-Imam Al-Juwaini. Ini seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ya, kalau jenengan belum pernah dapat informasi ini, saya sampaikan. Mazhab Syafi'i itu membolehkan semua sholat sunnah bisa diqadha. Dasarnya ini, salah satunya hadisnya. Pertanyaannya kan begini, Ustadz, itu kan waktu dilarangnya sholat. Ini kalau saya urai panjang jemaah. Mazhab Syafi'i memaknai waktu yang dilarang sholat itu adalah karohah.
Hukumnya makruh, bukan dilarang secara mutlak haram, tapi karohah. Dikecualikan artinya tidak dianggap makruh beberapa contoh kasus yang secara khusus terjadi di zaman Nabi, salah satunya ini. Begitu. Yang kedua, yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i ya bahwa boleh melakukan sholat di waktu-waktu terlarang ini. Yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ya Bani Abdi Manaf, Nabi pernah bersabda, wahai keturunannya Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tofa bil baiti ayatal laili wan nahar. Jangan kalian larang seorang pun yang ingin tawaf dan sholat di Masjidil Haram baik di waktu siang maupun di waktu malam. Saya mau nanya, ini lafadznya lafadz khusus atau lafadz umum? Umum. Berarti kalau ada orang yang sholat di Masjidil Haram di waktu-waktu terlarang, boleh atau tidak? Boleh enggak? Jangan nggak bisa memahami hadis itu tekstual jemaah, kesulitan. Iya betul, saya juga nggak paham ini hadis Pak. Hadis itu ketika memahami itu butuh 3 disiplin ilmu yang ada di dalam usul fikih. Namanya satu am dan khos, mutlak muqayyad, mujmal mufassal. Ini nggak bisa dilepas. Setiap pembahasan Quran dan pembahasan fikih, setiap pembahasan Quran dan pembahasan hadis yang berkaitan dengan hukum, ini 3 hal nggak bisa dilepas. Dan ini ada di dalam disiplin usul fikih namanya. Bagaimana jenengan memahami tekstual hadis tadi? Ya kan? Kita butuh ulama untuk mengurai itu, membedah itu. Dan yang paling tahu siapa? Ahli usul. Hadis tadi berbicara mengenai Nabi menghimbau kepada Bani Abdi Manaf yang pada saat itu diserahi urusan orang-orang haji. Kalian kalau nemukan ada orang-orang yang sholat di tempat ini baik malam, siang, pagi, pagi, siang, malam, jangan dilarang ya. Padahal ada larangan sholat di 3 waktu atau di 4 waktu. Seolah-olah kontradiksi loh ini. Tapi ulama usul tidak menganggapnya sebagai kontradiksi. Oh enggak, itu bukan kontradiksi. Beliau mengatakan itu pengecualian. Tuh, nggak bisa antum memahami redaksi hadis gelondongan begitu. Bagaimana? Kita butuh orang-orang yang lebih pakar dan fak di bidangnya. Jadi itu adalah pengecualian. Nah pertanyaannya kan itu di Masjidil Haram. Di tempat lain, apakah juga berlaku pengecualian itu? Jawabannya berlaku. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu tidak ada batasan waktu, juga tidak ada batasan tempat. Mau jenengan di Sudan, mau jenengan di Tunisia, mau jenengan di Eropa, semua sabda Nabi itu berlaku. Pas kebetulan saja beliau memang hidup di wilayah sana, di Jazirah, di Mekah dan Madinah. Ya kali perintah Nabi di Madinah, oh berarti ini harus dilakukan di Madinah, kan enggak jamaah. Beliau kan diutus untuk seluruh manusia dan dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Sehingga ya riwayat ini, riwayat dari Amr bin Qais bin Amr ini mengecualikan. Nah dari sini kemudian ini menjadi dasar hukum bahwa jenengan yang nggak sempat sholat qobliyah subuh sampai masjid sudah iqomah, maka jenengan bisa selesai salam langsung bangkit dan bangun untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ustadz, kan itu waktu terlarang. Balik lagi ke situ, kan sudah saya jelaskan. Ini pengecualian. Ini ada hadisnya coba. Dan Imam Syafi'i itu pakai hadis ini. Mazhab Syafi'i itu pakai hadis ini salah satunya. Ada 3 riwayatnya. Ini baru 1 saya sebut. Ustadz, sebetulnya qobliyahnya itu yang kita qodok ya, berarti kan qodok qobliyah atau qodok sholat sunnah di luar waktunya. Kalau konteksnya subuh, itu nunggu matahari terbit dulu atau bisa langsung sih Ustaz? Ini ada 3 riwayat masalahnya. Ini riwayat pertama. Coba nanti saya pengen tahu bagaimana jenengan gabungkan 3 riwayat ini. Riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua itu nggak ada di slide saya, nggak ada. Ya nggak ada di slide saya.
Riwayat yang kedua itu riwayat dari Bukhari, Imam Bukhari, dari namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, ini hadis panjang jamaah, dalam sebuah safar perjalanan ya, Nabi singgah di suatu tempat, bikin kemah tengah malam itu. Akhirnya beliau kemudian saking lelah dan para sahabat juga lelah, tidur. Jenengan tahu bangun jam berapa? Nabi itu baru kebangun ketika matahari sudah tinggi ya. Kalau sekarang mungkin sekitar jam-jam tujuan lewat, hampir jam 8. Satu orang sahabat bangun kaget, ya Allah, takbir, Allahu Akbar. Kita belum sholat subuh itu siapa? Tapi mereka satu persatu bangun, Nabi justru yang paling terakhir. Mau bangunin Nabi segen. Nggak ada yang berani Nabi kok. Ya. Jenengan kalau misalkan Nyun Sewu dalam sebuah perjalanan, Nyun Sewu kayak Pak Haji Rohiman ketiduran kan bangunan kan segen. Beliau kan ketua Dewan Pembina. Nyun Sewu Pak Haji Rohiman ya, saya jadikan contoh. Pasti segen. Ya, atau Pak Ketua DKI misalkan, kalau mungkin sekretarisnya oke yang bangunkan karena sudah sama-sama dekat. Tapi ada orang yang lebih senior, kita pasti segen. Sahabat itu segen bangunkan Nabi. Mau ketok di kemahnya Nabi tidak enak. Sampai sahabat Umar yang kebangun lebih dulu. Wah, heboh beliau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir terus. Kita ini belum subuhan ini. Piye iki? Mulai rame, mulai berisik, Nabi kebangun. Paling terakhir itu Nabi, bukan terakhir banget ya, tapi setelah beberapa sahabat kebangun. Pertanyaan saya, Nabi langsung sholat enggak? Kalau kayak gitu langsung sholat enggak jamaah? Langsung ya. Baik, kita lanjutkan riwayat ini. Ketika beliau terbangun, ternyata beliau tidak langsung sholat. Beliau perintahkan para sahabat untuk bergeser ke tempat lain. Beliau mengatakan, ini adalah tempat yang banyak ditongkrongin oleh syaitan. Nah, kemudian beliau geser. Pertanyaan saya, setelah itu beliau sholat qobliyah enggak? Atau langsung sholat subuh? Jenengan kalau kasus kayak begitu langsung subuhan atau qobliyah dulu? Ustadz, kan subuh wajib, qobliyah sunnah, berarti subuh dulu. Berarti jenengan nggak pernah baca di sini. Oh betul. Nah, terus bagaimana itu? Nabi wudhu, sempetnya beliau sholat qobliyah 2 rakaat dulu, sholat sunnah fajar. Sahabat semuanya ngikutin. Setelah itu baru kemudian apa? Bilal mengumandangkan iqamah, baru Nabi sholat subuh. Padahal sudah telat waktunya. Ini kasus yang kedua. Jangan ingat-ingat Pak ya. Ini hadis pertama, ini hadis kedua, ini hadis ketiga. Hadis ketiga akan saya bacakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Man lam yusalli raka'ataini subhi fal yusalliha ba'dama tatlu asy-syamsu. Barang siapa yang belum mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka hendaklah dia kerjakan setelah terbit matahari. Itu perintah loh. Ayo, silahkan disimpulkan. Jangan tak suruh nyimpulkan. Bingung nggak itu? Ada 3 riwayat dan itu beda-beda waktunya. Yang pertama habis subuh deng, yang kedua beliau telat bangunnya, ya belum sholat subuh, belum sholat qobliyah. Riwayat yang ketiga mungkin sudah sholat subuh, tapi qobliyahnya tidak dapat karena masjidnya sudah iqamah. Ini konteksnya kalau sholat di masjid. Itu gimana mengumpulkan riwayat-riwayat ini? Sulit. Kenapa? Karena kita bukan pakar hadis. Kalau kita membaca hadis tekstual, oh begitu ya, kita nggak akan ketemu, malah salah tafsiran kita. Itu kita butuh ulama untuk menjelaskan duduk perkara 3 hadis ini. Nah, hadis yang kedua tadi, hadis yang kedua ketika Nabi dalam perjalanan, dari sinilah kemudian mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa ketika seseorang kelewat waktu sholat, ya, waktu sholat yang sudah hadir itu sudah kelewat, berarti kan jatuhnya qadha, maka dia tidak wajib menyegerakan, hukumnya sunnah menyegerakan, kecuali tidak ada udzur. Jadi kalau dia meninggalkannya karena sengaja, beliau membagi meninggalkannya karena sengaja, dia wajib qadha dengan segera. Tapi kalau nggak sengaja karena tidur, dia tidak wajib
saat itu juga menyegerakan. Artinya boleh jeda 5 menit dulu. Beliau menggunakan hadis tadi Bukhari dari Abu Hurairah. Tapi mazhab yang lain menyatakan bahwa disunnahkan untuk segera mengerjakannya. Kan tadi Nabi nggak langsung dikerjakan, beliau geser dulu. Ini khilaf yang biasa terjadi. Akhirnya kembali begini, kita punya uzur enggak? Ya, kalau kemudian kita punya uzur, ya kita bisa menundanya barang 5-10 menit. Contoh misalkan Pak ya contoh. Malamnya habis dengan istrinya, bangunnya kesiangan. Jam setengah 7 lewat jam 7. Kan nggak mungkin jadi langsung sholat subuh. Mandi wajib dulu. Ini kan nunda namanya. Pas setelah mandi wajib, anaknya pup. Pas mau sholat anaknya pup. Selesai dulu anaknya. Yang satu merengek. Akhirnya ini kita belum sholat misalkan. Seandainya dia menunda karena ada udur-udur ini, pun tetap boleh. Karena Nabi pun bergeser. Kita nggak tahu bergesernya beliau itu berapa menit. Beliau bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuman diceritakan seperti itu. Nah makanya ada 3 waktu yang disebutkan di sini. Ini semuanya sebetulnya muasa. Maka mari kita rinci yang ketika sudah masuk masjid, kemudian nggak dapat sholat qobliyah subuh, maka dia bisa setelah selesai salam langsung kerjakan qobliyah subuhnya, diqadha namanya. Nanti kalau ada yang kayak gitu tolong jangan dilihatin ya, sholat apa ini? Ini orang nggak ngerti agama ini. Habis subuh kan nggak ada badiah, jenengan yang nggak ngerti agama, nggak baca di sini. Mungkin hari ini nggak hadir, atau hadir tapi ngantuk, atau hadir nggak ngantuk tapi nggak nyatet, lupa akhirnya. Riwayat ini kan ada, jadi jangan kemudian disalahkan karena di beberapa masjid orang yang sholat qadha seperti ini dianggap wah ini badiah subuh ini. Bukan, kita kan nggak tahu, makanya harus berhusnudzon, berbaik sangka dulu. Yang kedua kasusnya kalau kita sudah kebangun dan sudah lewat waktunya, maka kita boleh qobliyah dulu baru kemudian sholat subuhnya. Dasarnya apa Ustaz? Hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Nabi bersabda, siapapun yang ketinggalan 2 qobliyah subuh, maka dia boleh kerjakan setelah matahari terbit. Berarti dia sudah sholat subuh di masjid. Jadi yang sholat subuh di masjid punya 2 pilihan. Langsung dikerjakan, ini dasarnya Qais bin Amr. Yang kedua, riwayat At-Tirmidzi tadi, ya dia tunda dulu sampai matahari terbit. Cuman masalahnya udah keduluan makan bubur, udah keduluan makan ketupat sayur, ya kan begitu Pak. Ya kan habis subuh kalau nggak lagi kajian kan setengah 6 jenengan mungkin sudah olahraga, sudah sampai di mana ya, di alun-alun mungkin, alun-alun kota sana, balai kota. Ya nggak jadi deh qobliyah. Nah kan, kecuali kalau begini ada kajian, nanti mungkin yang tadi nggak sempat qobliyah bisa mengerjakan qobliyah itu diqadha setelah syuruk. Matahari terbit, sholat syuruk dulu baru kemudian diqadha, atau qadha dulu baru sholat syuruk, terserah. Itu luwes masalah itu ya, jangan dibatas-batasi karena memang ya perintahnya seperti itu, luwes. Dan di dalam madhab Syafi'i diperbolehkan. Jadi madhab Syafi'i ketika menyimpulkan boleh mengqadha sholat sunnah yang terlewat itu bukan tanpa dasar. Mereka punya dasar, ini hadisnya. Cuman masalahnya memang di beberapa kitab-kitab mukhtasar madhab Syafi'i hadis ini enggak disampaikan. Tapi kalau jenengan merujuk ke Majmu' Syarah Muhadzab, Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab, ini Majmu' ini karya Imam Nawawi, Nihayatul Matlab itu karyanya Imam Al-Juwaini, jenengan akan temukan lengkap di situ beserta dalilnya. Jadi masalahnya di sini referensi. Ada dan tidaknya referensi itu mencantumkan hadis. Ya kalau kita pakai referensi yang tebelnya cuma 10 lembar, ya nggak mungkin mereka nyebut hadis. Tapi kalau referensi yang berjilid-jilid, 30 jilid, satu jilidnya 500 lembar, insya Allah di sana kita akan temukan pembahasan yang terkait dengan masalah ini seperti itu. Nah kemudian ini tadi sunnah takririyah. Kemudian ini saya lewatin saja biar mempercepat. Sunnah fi'liyah, perbuatan yang diceritakan.
Salim bin Abdullah bin Umar, ini adalah cucunya sahabat Umar bin Khattab, menyampaikan dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa wa mankibaihi idza iftataha shalah. Abdullah bin Umar ngelihat langsung tata cara sholat Nabi. Kan Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihatku sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Gimana caranya kita ngelihat? Mau ketemu saja enggak? Maka diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Jadi yang bercerita ini Abdullah bin Umar, tapi mengenai cara sholatnya Nabi. Maka ini dianggap hadis, walaupun itu ucapan Abdullah bin Umar, karena ini perbuatan Nabi yang diceritakan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memulai sholat, berarti takbiratul ihram, yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi, beliau angkat kedua tangannya sampai setinggi bahu, sampai setinggi bahu. Wa idza kabbara lirruku, kan habis baca Fatihah begini kan ruku jamaah, ya kan? Nah, beliau juga ngangkatnya sebahu. Wa idza rafa ra'sahu minar ruku, ketika i'tidal juga sebahu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Tapi dari setelah i'tidal menuju sujud, Nabi tidak mengangkat tangan lagi. Ada 4 sebetulnya tempatnya, ini baru disebut 3. Di dalam riwayat lain, setelah bangun di rakaat kedua, itu beliau setelah tasyahud, Allahu Akbar, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini terjemahannya. Coba jenengan perhatikan, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Sejajar dengan kedua bahunya. Ustadz, saya agak tinggi Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Ayo. Hati-hati jawabnya, jangan buru-buru. Bagaimana dengan mereka yang angkat tangan di atas bahu, telinga mungkin atau lebih tinggi? Ada enggak itu contohnya? Kan begitu. Jamaah, ini hadis bukan satu-satunya yang berbicara mengenai mengangkat tangan. Jenengan jangan buru-buru nyalain orang dulu sebelum jenengan kumpulkan semua riwayat yang terkait dengan masalah ini. Kita itu kadang gitu Pak, buru-buru. Kok tangannya kok diangkat segini? Sebahu. Yang diangkat sekuping, setelingnya, bahu. Kikir ribut. Kebetulan yang ngingetin pedagang bubur, besok lagi nggak mau beli bubur di situ. Nggak begitu jamaah. Jenengan mainnya kurang jauh. Betul Pak. Ini ada beberapa riwayat. Ini satu yang saya buka. Ada lagi nggak? Nah ini ada lagi. Riwayat yang kedua. Kita akan lihat dari Malik bin Huwairits. Ini sama atau tidak? Nah ini beda. Dari Malik bin Al-Huwairits. Kalau tadi riwayatnya siapa? Siapa sahabat yang menceritakan? Tadi yang mengangkat bahu siapa sahabatnya yang menceritakan? La ilaha illallah. Siapa? Bukan. Cucunya Umar itu tabi'in, sahabatnya. Siapa? Abdullah bin Umar. Ya, ini Malik bin Al-Huwairits. Jangan ketuker ya jamaah. Jangan ketuker. Ini Malik bin Al-Huwairits. Malik bin Al-Huwairits bercerita, annahu ra'a nabiyallah, beliau melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika takbir mengangkat kedua tangannya, yuhadhi bihima furu'a udhunaihi, setinggi pangkal telinga. Perawinya juga perawi sahih, perawi Muslim. Jadi yang ngangkat sebahu sesuai sunnah enggak? Sesuai. Yang ngangkat kedua tangannya sampai di telinga sesuai sunnah enggak? Sesuai. Ini namanya sunnah tanawu, keragaman. Yang ini pernah dilakukan, yang itu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi jangan buru-buru kita kemudian menyimpulkan dan menghukumi. Setiap yang berbeda dengan kita itu kita simpulkan, wah ini berarti nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nggak begitu jamaah. Kita tuh nggak pernah ngumpulin hadis-hadis yang fil bab, kalau bahasa para ulamanya hadisul bab, hadis yang berkaitan dengan ini.
Kita baru dapat satu riwayat, tapi kemudian kita buru-buru menyimpulkan. Nah, berikutnya ini turunannya. Imam Syafi'i dan madhabnya menggunakan hadis Muslim nomor 391 dari Malik bin Huwairits sebagai patokan madhabnya. Makanya orang-orang Indonesia kebanyakan ketika takbiratul ihram itu posisinya tangan di telinga. Begitu. Yang lain boleh nggak Ustadz Sebahu? Boleh. Jenengan mau sampai di daun telinga tangannya, kemudian di bahu. Dua-duanya itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya keragaman. Ini belum nanti posisi tangan di mana. Wah, itu panjang, Pak. Sayangnya ini bukan materi saya sebetulnya, ini materi fikih yang nyampaikan nanti biar Ustadz fikih saja. Saya kan nyampaikan hadis arba'in, cuman saya berikan contoh. Maksud dari perbuatan Nabi seperti apa? Ya yang kayak begini yang diceritakan oleh para sahabat mengenai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya ada riwayat yang sahih ini dua ini saja. Selebihnya artinya kalau jenengan di atas telinga, pertanyaannya adalah jenengan ngikut siapa? Lawang Imam Syafi'i saja di telinga kok. Oke lah, kita nggak hafal hadis Huwairits ini. Mungkin bulan depan saya tanya hadis Malik bin Huwairits nomor 391 di Sahih Muslim dan Abu Daud 745, mungkin jenengan lupa. Ya. Tapi kalau uraian dari madhab Syafi'i, insya Allah semuanya kita dapat dari sejak kecil. Jadi seperti itu. Ini namanya sunnah fi'liyah. Masih banyak lagi, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Atau boleh saya teruskan sampai 6:30? Jangan ya jamaah ya. Ini masih banyak slide-nya. Insya Allah di lain kesempatan saja. Baik, sebelum saya tutup, silakan saya serahkan ke Pak Haji. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup dan kita sarapan.